yang menyebabkan seseorang tidak dapat kebenaran. Apa itu? Tempat tumbuh dan berkembangnya ia. Seseorang tumbuh di atas sesuatu akidah atau keyakinan dari kecil, atau tumbuh di atas sebuah kebiasaan masyarakat, sehingga kebiasaan yang memang dia sudah berada dari semenjak kecil dianggaplah sebagai sebuah apa? Kebenaran. Maka ketika seorang tumbuh di atas perkara yang menyimpang, dia tumbuh dari kecilnya di atas perkara yang menyimpang, dan dia pun dewasa dan bahkan tua di atasnya, maka dia akan menganggap bahwa itulah sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh diubah. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata begini, bagaimana keadaan kalian apabila fitnah itu telah benar-benar menguasai kalian? Anak kecil tumbuh di atas fitnah, orang dewasa tua di atas fitnah, sehingga fitnah dianggap sunnah, dianggap sebagai kebaikan. Apabila fitnah tersebut ada yang merubahnya, disangka telah ada kebenaran atau sunnah yang diubah, padahal itu adalah bukan sunnah tapi fitnah. Akibat daripada seorang tumbuh dan dewasa di atas fitnah dan di atas ketidakbenaran tersebut. Kita dari kecil kadang Pak tumbuh di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, sudah besar menganggap bahwa itulah kebenaran. Ketika ada yang mengingkarinya, terkejut nggak Pak? Jangan-jangan Wahabi nih. Kenapa? Karena kita tumbuh di atas sesuatu itu. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy Pak, ketika Rasulullah datang mendakwakan mereka mengatakan apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata apa? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, menafsirkan surat An-Naml ayat 43, di mana Allah berfirman, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin, dan yang mencegah Ratu Bilqis, maksudnya ya, sebetulnya penamaan Bilqis itu enggak dalilnya ya, cuma yang terkenal di masyarakat dia Ratu Bilqis. Dan yang mencegah ya wanita itu Ratu Bilqis untuk beriman kepada Allah adalah dahulu mereka biasa sembah selain Allah. Lihat, sudah terbiasa menyembah selain Allah, jadi dianggap sebagai sebuah apa? Kebenaran. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksudnya yaitu akidah yang dimana ia tumbuh di atasnya, di mana pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan yang rusak itu telah menguasai akal orang yang berakal, bahkan menghilangkan pikiran yang jernih mereka. Kenapa Pak? Karena ia telah tumbuh di atas keyakinan tersebut, sehingga akhirnya menghalangi dia untuk berpikir dengan yang lurus, karena dia menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan dia. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara perkara yang mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah adalah yaitu kebiasaan dan tempat tumbuh, di mana seseorang tumbuh di atas suatu akidah dan keyakinan. Karena kata beliau, kebiasaan yang sudah ia terbiasa di atasnya itu menjadi kuat dan mengalahkan tabiat. Bahkan ia menjadi tabiat sesuatu yang sulit sekali untuk ditinggalkan ketika ia sudah terbiasa di atasnya. Iya. Itu Pak, dari kecil kita udah terbiasa dengan yang namanya mendengarkan musik. Pas ada yang bilang musik haram, haram Ustaz. Iya. Iya tidak Pak? Iya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah berkata, orang tua itu hampir susah untuk masuk Islam. Beda dengan anak muda, ia lebih mudah masuk Islam. Ya. Kenapa? Artinya orang tua itu sudah tumbuh di atas sesuatu yang biasanya dia akan kuat sekali memegang sesuatu tersebut. Berbeda dengan anak yang masih muda.
Maka ini adalah beberapa yang menjadi sebab seseorang itu terhalang dari hidayah. Maka tentu kewajiban seorang hamba Allah adalah menggunakan akal pikiran dia untuk memahami apakah kebiasaan yang selama ini ia jalankan sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Kemudian menghilangkan fanatik terhadap keyakinan nenek moyang dan adat istiadat masyarakat. Dan meyakini bahwa adat istiadat itu semua adalah buatan manusia. Ingat, adat istiadat itu buatan siapa? Manusia. Sedangkan syariat itu berasal dari pencipta manusia. Maka dari itulah tidak boleh seorang pun beralasan dengan adat istiadat untuk meninggalkan syariat, karena syariat itulah yang harus dijadikan sebagai sebuah panduan hidup, karena ia berasal dari Allah Subhanahu. Bukan berarti adat ditinggalkan sama sekali loh, Pak. Syariat Islam masih menganggap adat dalam perkara-perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat Allah. Jadi usul fikih mengatakan apa? Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa menjadi hakim, menjadi hukum. Kapan, kata para ulama? Adat istiadat bisa menjadi hukum kalau tidak ada batasan dalam syariat. Contoh, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan kepada orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana cara berbuat ihsannya dan tidak memberikan batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak bertabrakan dengan syariat. Iya. Maka semua yang dianggap itu durhaka di masyarakat kita dianggap durhaka. Kalau misalnya di tempat kita anak kecil panggil bapaknya pakai nama, "Hai Umar." Adat kita menganggap ini durhaka, tidak, Pak? Tapi pada sebagian masyarakat ada itu biasa aja. Ya. Kalau anak memanggil bapaknya, "Ya Umar, hai Umar," biasa aja. Nggak dianggap sebagai durhaka. Maka yang dianggap di saat itu adat istiadat setempat. Nah ini.